Selamat pagi saudara, Kompas Bisnis kembali menyapa Anda hari ini Kamis 6 Mei 2021 bersama saya Paskalis Siswari. Saudara, ada kabar buruk tapi sebenarnya sedikit melegakan. Indonesia menyatakan diri belum keluar dari lubang resesi. Pertumbuhan ekonomi 3 kuartal berturut-turut masih negatif. Badan Pusat Statistik atau BPS kemarin mengumumkan meski negatif kontraksinya semakin mengecil. Kuartal pertama tahun 2021 ekonomi Indonesia bergerak di titik negatif 0,74% secara tahunan. Hanya belanja pemerintah dan ekspor yang jadi penopang. Komponen lain terutama konsumsi rumah tangga masih melorot sampai dengan negatif 2,23%. Nah, dilihat dari industrinya, sektor transportasi dan juga pergudangan jatuh paling dalam, ini di angka negatif 13,1%. Bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan ke-1 tahun 2021 ini secara tahunan masih mengalami kontraksi 0,74%. Masih negatif, tetapi jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang menunjukkan bahwa tren pemulihan ekonomi berjalan seperti yang diharapkan. Jadi kalau Anda lihat angkanya saudara, tadi kan 3 kuartal berturut-turut masih negatif, berarti masih ada di lingkaran resesi. Kalau Anda lihat, ini kita sudah 3 kuartal. Kuartal pertama 2021 0,74, lalu di kuartal 4 2020 minus 2,19%, dan di kuartal 3 2020 minus 3,49%. Sebelumnya ini jatuh paling dalam minus 5,32% di kuartal 2 2020. Jika dilihat, ini ketika itu COVID masuk ke Indonesia di bulan Maret, pertumbuhannya 2,97%. Masih positif tapi sudah turun sebenarnya karena rata-rata biasanya pertumbuhan ekonomi di angka sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya di angka 3-4%. Nah, ini pembatasan belum terlalu besar sebesar di kuartal 2 ini jatuh paling dalam. Kalau Anda lihat angkanya dari kuartal 4 ke kuartal 1, ini sebenarnya sudah ada tren pemulihan positif. Nah, di kuartal 1 2021 kita tahu kalau PDB Indonesia pertumbuhan ekonomi ini biasanya konsumsi rumah tangga yang akan jadi tulang punggung ekonomi. Tapi sayangnya di kuartal 1 ini di 2021 masih melorot, tadi angkanya minus 0,23%. Nah, ini jadi PR saudara, karena biasanya kalau kita lihat faktanya di kelas menengah atas ini masih belum mau spending, uangnya masih tetap berada di penyimpanan mereka. Sementara di kelas menengah ke bawah ternyata bansos juga belum efektif membuat belanja ini meningkat sehingga konsumsi rumah tangga juga meningkat. Nah, tapi kalau melihat di akhir tahun hingga kuartal 4 2021, pemerintah sebenarnya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa positif bahkan tumbuh 4,5 sampai 5,3%. Meskipun sebenarnya beberapa lembaga seperti IMF dan juga ADB ini mulai merevisi lagi nih pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya tidak bisa mencapai angka 4,5%. Nah, melihat itu kontraksi ekonomi yang semakin menipis angkanya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan kembali lagi kami katakan sangat percaya diri bahwa di kuartal 2 secara teknis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6,9 sampai 7,8%. Nah, kalau itu tercapai angka yang cukup besar itu artinya Indonesia sudah bisa keluar dari lubang resesi. Saya jelaskan bahwa pemerintah confident bahwa kita bisa mencapai angka 6,9 sampai di atas 7. Karena kita lihat basisnya di Q2 tahun lalu untuk PDB harga konstannya di 2.589,8. Apabila di Q1 dipertahankan saja di 2.703 triliun, itu kita sudah dapat modal pokoknya 5,6%. Oke, ini jadi angkanya konsumsi rumah tangga kuartal 1 masih berkontraksi, masih memble di kuartal pertama. Nah, bagaimana di kuartal 2 nanti tanpa hitungan BPS, kalau Anda bisa menghitung sebenarnya dan menyimpulkan
Minggu kemarin aktivitas di Tanah Abang yang luar biasa menyedot perhatian, luar biasa banyak sekali orang ke sana berbelanja dan kebanyakan mal-mal di penjuru Indonesia, di seluruh daerah Indonesia ini sebenarnya sudah penuh, sudah ada geliat belanja, sudah banyak orang yang makan di luar. Nah, apakah ini akan menjadi penambah kepercayaan diri investor saham dari kondisi Indonesia, kondisi pemulihan ekonomi Indonesia? Kita akan tengok indeks harga saham gabungan pagi ini bagaimana pembukaannya. Hijau, saudara, 0,19% ke angka 5.987. Kemarin ini sebenarnya IHSG juga ditutupnya menguat tipis 0,2% ke 5.975. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok pertumbuhan ekonomi kontraksi tapi hijau sih indeks harga saham gabungan? Nah, biasanya ini kembali lagi bahwa investor saham ini sudah melihat kondisi dalam 3 bulan terakhir bahwa mereka akhirnya sudah price in, sudah melihat tampaknya masih akan kontraksi di pengumuman PDB di kemarin, dan juga sebenarnya investor ini melihat kontraksi yang terjadi di angka minus 0,79 ini sesuai harapan para pelaku pasar kisarannya, melihat kondisi di 3 bulan dari Januari sampai dengan April atau sampai dengan Maret kemarin. Nah, bagaimana dengan kuartal 2 ini tentu yang akan diharapkan oleh investor akan ada perbaikan yang lebih baik. Kembali lagi catatannya adalah penanganan COVID-19 juga tentunya harus lebih baik lagi supaya bayang-bayang seperti India tidak akan terjadi di Indonesia. Sementara nilai tukar rupiah juga tampaknya masih tetap dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kontraksi minus 0,97, ini juga jadi sentimen penggerak rupiah yang masih terus stabil di angka 14.400-an. Tapi tidak hanya ini, saudara, rupiah juga akan dipengaruhi oleh pengumuman. Jadi investor ini menantikan pengumuman beberapa data ekonomi yang akan disampaikan di Amerika Serikat atau dari Amerika Serikat beberapa waktu ke depan.